Baik, saya akan menjelaskan mengenai formula Lespeyres. Etienne Lespeyres mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Dengan rumus IL sama dengan sigma dari harga tahun berjalan dikali harga tahun dasar dibagi sigma harga tahun dasar dikali kualitas tahun dasar dikali 100. Dengan contoh penerapan formula Lespeyres sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari penerapan formula Lespeyres, yaitu dengan cara menghitung HTKO-nya terlebih dahulu. HTKO beras adalah HT dikali KO, yaitu dengan jumlah 301,508. Jagung dengan jumlah 86,123. KO-nya yaitu dengan cara HO dikali KO. Beras berjumlah 252,706 dan jagung yang berjumlah 68,193. Lalu setelah itu dijumlahkan HTKO-nya dengan HOKO-nya, yaitu dengan jumlah HTKO 503,936 dan HOKO-nya yaitu dengan 411,070. Lalu dimasukkan dengan rumus formula Lespeyres, yaitu IL sama dengan sigma dari HTKO yaitu 503,936 dibagi dengan sigma HOKO yaitu 411,070 dikali 100 sama dengan 123. Selanjutnya ada formula pasca, yaitu menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Adapun rumusnya IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100 dengan keterangan IP adalah indeks pasca, HT adalah harga tahun pada T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun berjalan sebagai pembobot atau W. Jadi untuk mencari HOKT kita kalikan HO dengan KT. Untuk mencari HTKT, kita kalikan HT dengan KT dengan nilai sebagai berikut. Begitu juga dengan komoditi jagung, kita lakukan hal yang sama kepada HO dikali KT. Setelah mendapatkan semua angka, kita jumlahkan HOKT dengan jumlah 411,065 dan HT dikali KT jumlah seluruhnya ada 503,928. Setelah melihat penjumlahan yang tadi, kita mendapatkan hasil tersebut. Lalu kita masukkan ke rumus indeks pasca sama dengan sigma HT kali KT per sigma HO kali KT dikali 100. Indeks pasca 503,928 dibagi 411,065 dikali 100, hasilnya adalah 123. Nilai pasca sebesar 123 artinya harga pangan telah meningkat 23% dari tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan cara 123 dikali 100, hasilnya adalah 23%. Kemudian yang ketiga ada formula Pesot. Yang pertama mencoba memperbaiki formula Lespeyres dan Pascal. Kemudian yang kedua ada indeks Pascal merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Yang ketiga ada indeks Pascal menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain baik Lespeyres
maupun Pasha. Diketahui ada EL sama dengan 123, EP sama dengan 123. Kemudian rumus berikutnya adalah EP sama dengan akar EL kali EP. Kemudian akar 123 dikali 123 sama dengan 123. Sekian itu tadi mengenai formula Fisher. Terima kasih. Selain indeks Fisher, kita juga bisa menggunakan indeks Trowbridge sebagai alternatif jalan tengah apabila IL dan IP itu berbeda terlalu jauh. Rumusnya adalah ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. Sesuai hasil yang sudah didapat sebelumnya, IL adalah 123 dan IP adalah 123, lalu dibagi 2 hasilnya 123. Indeks Trowbridge adalah nilai rata-rata dari IL dan IP. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu dari formula Marshall-Edwards. Untuk penjelasannya, formula Marshall-Edwards sendiri yaitu relatif berbeda dengan konsep Lay-Perez dan Fascia. Dengan menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Lalu untuk rumusnya ada IME atau Indeks Marshall-Edwards, yaitu sama dengan sigma HT dikali KO ditambah KT dikali 100 dibagi sigma HO dikali KO ditambah KT. Oke, selanjutnya ada contoh dari formula Marshall-Edwards dengan sudah diketahui beberapa nilai, yaitu ada dari HO, KO, HT, dan KT. Untuk selanjutnya kita harus mencari formula yaitu KO plus KT, HO dikali KO plus KT, dan HT dikali KO plus KT. Untuk mencari KO plus KT yaitu kita harus, seperti di rumus ini, kita harus mengalihkan contoh dari beras, kita harus mengalihkan angkanya yaitu 38,64 dikali 39,45, maka dihasilkan 78,9. Begitupun dengan jenis barang selanjutnya. Lalu untuk HO dikali KO plus KT yaitu misal dari jenis barang beras, yaitu HO-nya ada 6.540, kita kalikan dengan hasil KO plus KT tadi yaitu 78,9, maka dihasilkan 510.731,34. Begitupun dengan jenis barang selanjutnya. Selanjutnya, untuk HT, sama seperti sebelumnya, yaitu contoh dari jenis barang beras, yaitu ada 7.803 dikalikan dengan hasil KO plus KT, yaitu 78,09, maka hasilnya 609.326,21. Begitupun dengan hasil jenis barang selanjutnya. Maka untuk jumlah hasil dari HO plus HO dikali KO plus KT berjumlah 8.816,13, dan untuk HT dikali KO plus KT maka jumlahnya ada 1.019.912,40. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ada IME sama dengan sigma HT dikali KO plus KT dibagi sigma HO dikali KO plus KT dikali 100. Lalu kita masukkan hasil dari yang sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 1.019.912,40 dibagi 831.816,13 dikalikan 100, maka hasilnya 123. Sekian itu tadi dari formula Marshall-Edwards. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada formula Walsh. Nah, formula Walsh ini adalah formula yang menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dengan rumus IW atau indeks Walsh sama dengan rumus IW atau indeks Walsh sama dengan sigma HT akar KO KT
dibagi dengan sigma HO akar KOKT dikali dengan 100. Nah, di sini ada contoh penggunaan formula Walsh. Di sini ada beberapa nilai yang sudah diketahui. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan nilai-nilai tersebut. Di sini misalnya sudah diketahui HO, KO, HT, KT. Nah, di sini kita akan mencari KO, KT, akar KOKT, HO akar KOKT dengan sigma HT akar KOKT. Nah, di sini cara mencari KOKT-nya itu dengan mengalihkan KO 38,64 dan KT 39,45 sehingga didapatkan nilai 1524,48 untuk jenis barang beras. Dan itu berlaku untuk jenis barang lainnya, cara pengerjaannya. Ya, selanjutnya ada akar KOKT. Di sini caranya adalah dengan kita mengakarkan dari KOKT tersebut. Dari misalkan beras 1524,48 kita akarkan sehingga didapatkan nilai 39,04. Itu berlaku juga untuk jenis barang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada HO akar KOKT. Di sini untuk mencarinya kita kalikan HO dari beras misalkan 6.540 dikalikan dengan akar KOKT 39,04 sehingga didapatkan hasil untuk jenis barang beras yaitu 255.351,8. Berlaku juga untuk jenis barang selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada indeks HT akar KOKT didapatkan dari HT 7.803 dikalikan akar KOKT 39,04 sehingga dari jenis barang beras kita dapatkan nilai 304.646,5. Di sini kita jumlahkan dari HO akar KOKT-nya sehingga didapatkan 459.797,5 dan sigma HT akar KOKT sehingga di sini kita mendapatkan dari HO akar KOKT dari semua jenis barang tadi kita jumlahkan yaitu 415.797,5 dan indeks HT akar KOKT dari semua jenis barang yang kita jumlahkan tadi sehingga didapatkan nilai 509.817,2. Di sini kita masukkan ke dalam rumus indeks Walsh yaitu sigma HT akar KOKT dibagi sigma HO akar KOKT dikali 100 dengan nilai 509.817,2 dibagi dengan 415.797,5 dikali 100 dan didapatkan hasil akhir 123. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis dan masalah angka indeks. Macam-macam angka indeks ada 4, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks nilai tukar petani, dan indeks produktivitas. Pertama kita akan bahas tentang indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan harga yang harus dibayar oleh konsumen baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ini merupakan dasar perhitungan laju inflasi yang ada di Indonesia. Indeks harga konsumen ini merupakan perbandingan antara harga jasa dan harga yang ingin dibeli oleh konsumen. Ini merupakan suatu perwakilan, suatu kegiatan yang diperbelanjakan oleh konsumen. Selanjutnya itu kedua, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan perwakilan untuk melihat suatu perekonomian negara. Pada hakikatnya menyangkut komoditas yang akan diperjualkan
oleh suatu negara, baik perdagangan besar atau grosir. Ini merupakan perbandingan antara barang yang akan dijual kepada suatu negara dengan melihat jumlah barangnya. Ketiga, nilai indeks tukar petani. Ini mengukur kemampuan daya beli petani terhadap barang dan jasa dengan hasil pertanian yang mereka jual. Yang keempat, indeks produktivitas. Ini merupakan perubahan produktivitas untuk mengukur sektor. Indeks produktivitas merupakan rasio antara output dan input. Selanjutnya itu masalah dalam penyusunan angka indeks. Ada 5. Pertama, masalah pemilihan sampel. Kedua, masalah pembobotan. Ketiga, perubahan teknologi. Keempat, pemilihan tahun dasar. Kelima, masalah mengubah periode tahun dasar. Pertama, kita akan membahas tentang masalah pemilihan sampel. Masalah pemilihan sampel adalah kemustahilan untuk mendata semua tempat yang ada di Indonesia. Kedua, masalah pembobotan merupakan apakah suatu bobot akan sesuai pada periode dengan periode lainnya. Seiring perubahan waktu terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup. Ketiga, perubahan teknologi. Ini menyangkut tentang perubahan perkembangan zaman teknologi, yang mana apakah suatu teknologi akan meningkat secara harga maupun kualitas. Keempat, yaitu masalah pemilihan tahun dasar. Masalah pemilihan tahun dasar penting sehingga harus diperhatikan, yaitu tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, dan tahun dasar memudahkan untuk perhitungan indeks untuk perbandingan antara tahun sebelumnya. Kelima adalah bagaimana periode tahun dasar. Masalah ini timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Baik, untuk selanjutnya mencari data indeks plus Peres, kita masukkan data yang kita punya ke dalam Excel. Yang pertama ada jenis komoditas pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Selanjutnya lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom A dengan formula B2 dikalikan dengan D2. Data yang ini B2 dikali dengan D2 atau H0 dikalikan dengan K0. Enter. Begitu juga dengan komoditas yang lainnya di bawah, dengan cara kita tarik saja bagian kanan ke bawah, akan muncul hasilnya seperti ini. Terus pada kolom F kita kalikan juga HT dengan K0 dengan cara sama yang seperti tadi, sama dengan C2, kolom C2 dikalikan dengan kolom D2. Hasilnya di enter, kita tarik lagi ke bawah dan muncullah hasilnya. Lalu kita jumlahkan dengan formulasi sum hasil dari perkalian H0 dengan K0. Kita blok, lalu kita klik sum. Begitu juga dengan kolom sebelahnya yang HT dan K0, kita blok, kita zoom. Lalu untuk hasil indeks Rice Peres-nya kita bagikan saja. Kolom F10 dibagi dengan kolom E10. Bagi, enter. Dan inilah hasilnya. Lalu untuk memudahkan perkaliannya, kita taruh hasil indeks Rice Peres-nya tadi ke kolom sembarang di mana saja, misalkan di sini. Kita copy terlebih dahulu.
taruh di sini misalkan, copy yang value, terus kita ketik angka 100 dan kita tulis hasilnya di sini. Kita kalikan kolom F14-nya dengan G14. Dan inilah hasilnya.